yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pagi ini. Dalam tema kita adalah siapa yang layak masuk dan berdiam di rumah Allah. Mari kita minta Tuhan sucikan dan kuduskan setiap dari diri kita. Kita nyanyikan pujian untuk kita dapat berpusat kepada perkenanan Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain selain Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain selain Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita renungkan kata-kata dalam pujian ini dan mari kita nyanyikan satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita maknai setiap apa yang kita nyanyikan dan biarlah ini menjadi doa dari setiap kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain selain Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain selain Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain selain Engkau. Tiada lain selain Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita mengambil waktu, kita rendahkan diri dan memohon perkenanan Tuhan agar melalui ibadah ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita mengambil waktu teduh dan kita mohon Roh Kudus Allah Tritunggal melawat hati kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki bulan yang kedua dari tahun 2023. Dan hari ini bagi kita sebagian merayakan hari Cap Gomeh. Arti dari hari terakhir perayaan tahun baru Imlek sudah ada di hadapan kita. Marilah kita menghadapi hari-hari yang reguler, hari-hari yang sudah tidak lagi penuh dengan perayaan, tetapi dengan hati yang terus bersyukur dan memohon akan penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pemazmur mengajarkan kita untuk selalu memiliki kerinduan datang kepada Allah. Demikian bunyinya dalam Mazmur 84, mengajak kita untuk bersama-sama beribadah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan mendapatkan lawatan darinya. Kita nyanyikan satu hal yang kurindu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau berikan kami jalan untuk datang kepadamu. Kami yang sebenarnya tidak layak dan tidak dapat menikmati relasi dengan Engkau karena keberdosaan kami. Bahkan kami sebenarnya tidak mampu mencari Engkau. Karena kasih setiamu yang besar, Engkau tidak melupakan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu agar kami dapat datang mencari dan menyelamatkan kami.
Sehingga saat ini Tuhan, kami dengan yakin melalui Tuhan Yesus Kristus memiliki jalan menuju hadirat-Mu yang kudus. Permohonan kami ya Tuhan, agar melalui ibadah hari ini kami kembali diingatkan akan siapa kami, anak-anak pilihan-Mu, dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus, perantara kami yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak Ibu sekalian silahkan duduk. Satu pujian yang akan kita nyanyikan adalah cuplikan dari Mazmur, menyatakan bahwa Allah sangat menghendaki kita semua sebagai anak-anaknya hidup dalam persekutuan. Minyak urapan adalah tanda perkenanan Tuhan kepada persembahan yang diberikan, dan Harun diberikan minyak urapan saat dia diangkat menjadi imam di dalam kemah suci. Inilah hidup yang Tuhan inginkan, yaitu hidup bersama dalam kerukunan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita nyanyikan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Kalau mau tepuk tangan silahkan. Sambil senyum kiri kanan juga boleh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kiranya menjadi peringatan bagi kita untuk selalu hidup bersama dengan rukun dengan sesama kita. Saat ini White Lily akan memberikan persembahan pujian. Saya persilahkan untuk adik-adik. One for His blessed name, two every breath I take, three for my family, four all they mean to me, five just to be alive, six for the
Terima kasih adik-adik White Lily untuk persembahan pujian. Bapak Ibu, kita diingatkan untuk selalu menghitung berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita tidak dapat putus-putusnya mengucap syukur atas Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita pengampunan. Mari kita saat ini juga masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Setiap pengajaran yang Tuhan sudah berikan tidak selalu kita praktekkan. Dan apa yang telah kita dengar tidak selalu kita ingat. Maka mari kita mengambil kesempatan menilik diri kita, memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian pengakuan dosa, sebenarnya ku tak layak. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Mari kita datang kepada Tuhan seperti pemazmur berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Pemazmur mengakui status dalam dosa pada saat kita dikandung ibu kita. Tetapi sejak kita dilahirkan di dalam kandungan Kristus yang disalib, menjadi manusia baru, kita sudah bisa bebas dari dosa dan berkenan pada Tuhan. Tetapi pada saat ini kita terus bergumul dalam dosa kita. Mari kita minta ampun pada Tuhan secara pribadi. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Jantung kami berdegap, tidak beraturan karena kami malu. Kami takut Tuhan, hidup kami tidak berkenan pada Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan pada Tuhan. Bapa yang baik sudah memberikan Yesus mati bagi kami. Dan Roh Kudus yang setia seumur hidup kami dalam dunia ini. Dan kami tenang pada saat kami menyadari bahwa kami sudah dibasuh. Kami tidak layak kami diterima oleh Bapa di surga. Karena Yesus Kristus menyerahkan darahnya yang kudus bagi kami. Dan Roh Kudus menjadi materai yang kekal bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hidup kekal selama-lamanya, karena dari Sion Yesus
datang melayani, mati bangkit, memberitakan kabar baik melalui para rasul kepada kami. Sehingga berita Sion itu memberi kami hidup selama-lamanya. Terpuji namamu, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa kepada kita semua. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara harfiah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Sejak Yesus di hatiku, kita hidup mau memuliakan Dia. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan dalam jalan yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak kita percaya pada Tuhan, ada iman yang terus mengingatkan kepada kita pada kebenaran firman-Nya dan pengakuan iman yang Tuhan wariskan melalui para rasul sampai kepada kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang diikrarkan oleh gereja sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan, akan diberitakan melalui pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu siapa yang boleh, siapa yang layak masuk dan berdiam di rumah Allah. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh berkumpul di hadirat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Supaya kami juga diberikan kekuatan untuk taat dan menjalankan perintah Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab, Mazmur nomor 15. Mazmur nomor 15 ayat 1 sampai ke 5. Kalau saudara sekalian mendapatkan bagian Alkitab ini, silakan perhatikan Alkitab saudara. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Mazmur nomor 15 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5, demikian firman Tuhan.
Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, jika suatu hari saudara mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah pesta perjamuan orang penting, orang itu berkata demikian, ini acara sangat terbatas, cuma 50 orang saja. Sebagian besar yang saya undang adalah keluarga inti dan sisa berapa tempat saya sediakan hanya untuk teman-teman sahabat-sahabat baik saja. Ya, bahasa kerennya sohib atau hopeng saya saja. Dan saudara termasuk salah satu sahabat dekat saya, salah satunya saudara. Saudara tentu saudara akan bangga karena dianggap sebagai sahabat dekat orang penting. Dan saya percaya saudara sekalian di dalam kehidupan kita memiliki beberapa orang yang kita anggap sebagai sahabat penting atau sahabat karib, sohib atau ya hopeng saudara sekalian. Nah, kita tentu memiliki kriteria di dalam hati kita siapa yang termasuk sahabat baik dan siapa yang tidak termasuk sahabat baik. Nah, kalau saudara dan saya punya kriteria, saya kira Allah juga punya kriteria untuk menentukan siapa yang menjadi sahabatnya, seperti apa yang orang yang menjadi sahabat Allah. Saudara, apa kriteria yang Allah berikan untuk menjadi sahabat atau sohibnya Allah? Saudara, Mazmur nomor 15 itu memberikan kepada kita gambaran tentang seorang sahabat Allah. Mazmur ini dimulai dengan 2 pertanyaan yang sebenarnya maknanya sama. Yaitu siapa yang boleh, siapa yang layak masuk, dan siapa yang layak berdiam di dalam rumah Allah. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yang kedua, Tuhan, siapa yang boleh diam dalam gunung-Mu yang kudus? Kata kemah-Mu itu merujuk kepada kemah pertemuan. Kita tahu pada saat itu, kemah pertemuan adalah tempat orang Israel menyembah Allah sebelum bait suci didirikan. Oleh sebab itu kemah itu melambangkan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tempat tinggal Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Yang kedua adalah gunung-Mu yang kudus. Karena gunung pada waktu itu merujuk kepada tempat kediaman dewa atau Allah. Zaman dulu orang selalu menganggap Allah itu kalau tidak tinggal di gunung, tinggalnya di laut. Oleh sebab itu di sini dikatakan siapa yang boleh menumpang diam di gunung-Mu yang kudus. Itu adalah simbol tempat tinggal Allah yang kudus. Dan ada 2 kata lagi kita lihat di sini yang menarik. Yang pertama adalah kata menumpang dan yang kedua adalah kata diam. Kata menumpang dan kata diam atau berdiam ya atau menetap itu adalah melambangkan satu perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan itu bukan sekedar berjumpa, hey, halo, lalu pergi. Tapi perjumpaan itu adalah perjumpaan yang lama. Jadi, siapa yang boleh menumpang di tempat tinggal Allah, siapa yang boleh berdiam, menetap di dalam tempat tinggal Allah. Dalam bahasa sekarang saya analogikan. Kalau misalnya saudara sekalian ya, jika Allah punya rumah di dunia. Jika Allah punya rumah di dunia. Dan kita lebih kecilkan skopnya. Jika Allah punya rumah di daerah Puri Indah, saya tidak tahu blok A atau blok B atau blok F atau blok H. Nah, siapa yang boleh bertamu ke rumah Tuhan? Bukan hanya bertamu saudara sekalian, tapi siapa yang boleh masuk ngobrol lama bersama dengan Tuhan. Dan tidak hanya ngobrol lama, tapi siapa yang boleh menginap di rumah Tuhan. Saudara sekalian,
Kalau Tuhan punya rumah di daerah Puri Indah dan dia izinkan orang itu masuk ngobrol lama kemudian menginap di sana, maka orang itu pasti adalah seorang sahabat Allah. Jadi saudara sekalian, Mazmur ini dimulai dengan pertanyaan, Tuhan, siapakah sahabatmu? Siapakah orang yang dekat dengan engkau sehingga engkau izinkan untuk masuk ke dalam rumahmu, berdiam, menumpang, menetap, menginap, dan lama ngobrol dengan engkau. Nah saudara sekalian, selanjutnya Alkitab memberikan kepada kita dua ciri seorang sahabat Tuhan. Ciri pertama, seorang sahabat Tuhan adalah orang yang mempersembahkan hatinya kepada Tuhan. Sepenuh hati dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kalau saudara baca Mazmur nomor 15, tadi saya baca secara cepat, tapi kalau saudara baca ulang, saudara akan menemukan satu pola. Yaitu orang yang boleh menumpang di rumah Tuhan, sahabat Allah, adalah orang yang melakukan A, B, C, melakukan ini ya. Yang berlaku adil, yang tidak bercela, yang berkata benar, yang tidak mencelakakan sahabatnya, yang tidak menyusahkan tetangganya dan sebagainya. Saudara menemukan serangkaian daftar pekerjaan yang dilakukan orang. Tapi saudara sekalian, ada satu istilah yang sangat menarik di ujung ayat kedua, yaitu dengan segenap hati. Nah saudara sekalian, kalau semua itu adalah pekerjaan, maka dengan segenap hati itu menunjukkan lokasi. Itu menunjukkan sikap seseorang melakukan sesuatu. Secara struktur, frasa ini milik ayat kedua. Tapi hari ini saya mau menarik saudara sekalian, dengan segenap hati tidak hanya berlaku untuk ayat kedua, tapi berlaku untuk ayat kedua sampai kepada ayat kelima. Logikanya demikian. Ayat kedua mengatakan orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi di dalam hatinya dikuasai oleh kebenaran sehingga ketika dia berbicara, maka dia berbicara kebenaran. Jadi saya percaya ketika hatinya dikuasai oleh kebenaran, tidak hanya mulutnya berbicara tentang kebenaran, tapi tangannya juga melakukan kebenaran, pikirannya juga dikuasai oleh kebenaran, kakinya dan seantero tubuhnya dikuasai oleh kebenaran. Jadi siapakah sahabat Allah? Seorang sahabat Allah adalah seorang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya untuk dikuasai oleh kebenaran Tuhan dan menempatkan Allah di dalam posisi utama di dalam hatinya. Yesus Kristus memberikan pengajaran yang sama. Yesus mengatakan seorang murid adalah orang yang mempersembahkan seluruh hatinya, jiwanya kepada Tuhan. Matius 6:24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kemudian di dalam ayat 37 Matius 22, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, sepenuhnya, seutuhnya, sesempurnanya, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan di Lukas dikatakan segenap kekuatanmu. Jadi saudara, kita melihat ciri pertama seorang sahabat Allah adalah seorang yang menyerahkan hatinya untuk dikuasai oleh kebenaran Allah. Nah dalam bahasa kini saudara sekalian, sahabat baik, teman baik, sohib itu adalah seorang hopeng. Saudara, apa ciri seorang hopeng di dalam hidup saudara? Menurut saudara, ciri-ciri seorang hopeng itu apa? Yang pertama, kalau dia punya makanan enak, dia ingat saudara. Ya, kirim Gojek, ya, ting, ya. Sebentar ya, Gojek sampai, ya. Itu sohib, ya, hopeng, ya, saudara sekalian, ya. Yang kedua, hopeng, kalau saudara punya cerita, ingin cepat-cepat cerita sama dia, ya. Cerita baik atau cerita buruk, saudara sekalian, ya. Saudara dapat undian berhadiah, cerita sama dia, ya. Saudara tidak, saudara mencret, cerita juga sama dia, saudara sekalian, ya. Nah, saudara nggak mencret, nggak pernah cerita sama pendeta. Nah, saudara malu, saudara sekalian. Tapi hopeng nggak malu, saudara sekalian, ya. Hopeng itu suka kumpul, kan? Betul tidak? Nah kemarin ada booth di depan. Wah saya tahu mana hopeng, mana bukan hopeng, saudara sekalian, ya. Hopeng itu foto di sini, belum selesai. Foto di sini, saudara sekalian, ya. Nah kemudian jalan-jalan, ya. Sosialita. Ya hari ini seragamnya apa? Itu hopeng, saudara sekalian. Suka berkumpul, ya. Nah suka piknik sama-sama. Apalagi? Hopeng itu sediakan waktu untuk kita. Hopeng itu
rela berkorban untuk kita. Hopeng itu membela kita. Satu lagi, Hopeng itu tidak sungkan meminta pertolongan kita kalau dia punya kebutuhan. Intinya saudara sekalian, Hopeng itu adalah orang istimewa di dalam kehidupan kita. Hopeng menyimpan kita di dalam hatinya, dan kita menyimpan Hopeng di dalam hati kita, mendapat tempat utama di dalam hati kita. Saudara sekalian, hal itulah yang Allah tuntut kalau kita menjadi sahabat Allah. Allah ingin supaya kita mengutamakan, menempatkan Allah di tempat yang utama di dalam hati kita. Apa wujudnya? Wujudnya adalah menyertakan Allah, bersandar kepada Allah, mengingat Allah di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Sampai di sini saya pause sebentar. Saudara sekalian, kalau kita tilik hati kita, kita lihat kehidupan kita. Kita bertanya, di mana posisi Allah di dalam hidup kita? Dan apakah Allah selalu hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Seorang jemaat pernah cerita demikian kepada saya. Muse, setiap hari, hal pertama yang saya lakukan waktu bangun tidur adalah mencari Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, dan saya ceritakan secara detail kegiatan saya pada hari itu kepada Tuhan. Mulai dari bisnis, keluarga, anak, relasi, ketemu siapa, deal dengan siapa. Semuanya saya ceritakan kepada Tuhan. Dan saya tidak hanya ceritakan kepada Tuhan, tapi saya minta Tuhan berjanji menyertai saya, menolong saya, memberi hikmat kepada saya. Saudara, ini adalah seorang hopengnya Tuhan. Cerita kepada Tuhan, minta Tuhan menyertai dan menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun sayang saudara sekalian, kenyataan memberitahukan kepada kita, banyak orang Kristen hari ini tidak menyertakan Tuhan di dalam seluruh bagian kehidupan. Karena kita suka membagi kehidupan kita menjadi apa yang disebut dengan rohani dengan yang rohana, saudara sekalian ya. Apa yang rohani dengan apa yang duniawi. Ya, kita sering membedakan dikotomi seperti ini. Nah, kalau ke gereja, baca Alkitab, melayani, berdoa, menyanyi, itu rohani. Tuhan hadir. Tapi selebihnya, Tuhan tolong jangan campur ya. Bisnis saya, tolong ya, saya lakukan dengan cara saya sendiri. Bahkan kadang-kadang ada orang ngaku saya, sorry ya musuh, ini cara duniawi ya. Saya pikir ya, orang Kristen ada hidup duniawi, ada hidup rohani ya saudara sekalian ya. Seharusnya tidak demikian kan saudara. Seharusnya sebagai seorang sahabat Allah, maka hati kita itu sudah dikuasai oleh kebenaran Allah. Dan kebenaran itu meresap di dalam semua aspek kehidupan kita. Sehingga kita ambil keputusan apapun juga kita sertakan dan meminta Tuhan menolong kita. Kita lakukan apapun juga, semua aspek kehidupan kita. Apakah pendidikan anak, kehidupan pernikahan, cara memakai uang, cara menjalankan bisnis. Segala-galanya di dalam kehidupan kita, kita sudah ingat Tuhan dan menyertakan Tuhan. Saudara, itu ciri pertama, seorang hopengnya Tuhan, seorang sahabatnya Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, seorang sahabat Tuhan adalah seorang yang mengalami transformasi di dalam kehidupannya, mengalami perubahan di dalam kehidupannya karena dia bergaul dekat dengan Allah. Nah, saudara, karena kita bergaul dekat dengan Allah, maka kita menjadi semakin mirip Allah dan kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Ya, seringkali ya kita ingat, kita nasihatin anak kita. Nah, anak kalau mau belajar ke luar negeri, kalau mau belajar ke luar kota atau belajar di kampus, hati-hati pilih teman ya. Kalau kamu bergaul dengan pemabuk, lama-lama kamu jadi pemabuk ya. Kalau kamu bergaul dengan perokok, lama-lama jadi perokok. Bergaul dengan penjudi, lama-lama jadi penjudi. Tapi satu hal yang tidak pernah terjadi ya, kamu bergaul sama pendeta, kamu nggak akan jadi pendeta. Nggak bisa saudara sekalian ya. Pendeta harus sekolah 5 tahun. Nah saudara sekalian, pergaulan itu mengubah kita. Tidak jadi pendeta tapi mirip pendeta. Nah saudara sekalian, seharusnya seorang yang bergaul dengan Allah, hatinya dipersembahkan kepada Allah. Ada bukti kehidupan yang berubah. Kalau saudara hari ini mengaku, hatiku sepenuhnya kupersembahkan kepada Tuhan. Tapi tidak pernah mengalami perubahan. Saya meragukan apakah saudara mencintai Tuhan atau tidak. Ya baru-baru ini
kita mendengar satu berita, seorang yang mengaku pendeta, membunuh teman perempuannya, membungkus teman perempuannya dengan plastik, mayatnya dibungkus plastik, dimasukkan ke dalam troli, diturunkan lewat lift. Ya, kemudian ada orang lain masuk, dia masih bantu pencet lift kalau tidak salah. Dia senyum-senyum sama orang itu, saudara sekalian ya. Lalu dia bawa dan dia buang ke bawah tol. Saudara, kita bukan hanya mengecam orang ini, tapi kita bertanya, ini orang Kristen atau bukan? Apakah dia punya iman atau tidak? Saudara, saya setuju kita mengecam dia dan kita mempertanyakan imannya. Tapi tunggu dulu, boleh tidak kita berhenti sebentar dan kita ajukan pertanyaan yang sama kepada diri kita, kepada saya. Sudah berapa lama saya menjadi orang Kristen? Dan apakah hidup saya mengalami perubahan karena pergaulan saya dengan Tuhan? Karena kedekatan ibadah saya, iman saya, pelayanan saya kepada Tuhan. Apakah saya mengalami transformasi di dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi orang Kristen hanya di KTP dan sekedar slogan saja? Ada cerita, saudara sekalian, di satu padang gurun ada beberapa ekor singa yang galak. Semua orang lewat pasti dimakan oleh singa itu. Satu hari Tuhan perintah kepada singa, "Hai singa, kamu boleh makan siapa saja kecuali orang Kristen. Kalau orang Kristen lewat, kamu tidak boleh makan." "Siap bos," kata singa. Ya, nggak lama kemudian ya, ada satu kelompok orang Kristen lewat. Yang jelas bukan Jemaat Puri Indah, saudara sekalian ya. Orang Kristen lewat. Wah, si singa itu cepat-cepat pergi. Lalu makan, semua dimakan. Dimakan dengan lahap. Semua bagian tubuh dimakan dengan lahap. Lalu dia sisakan satu bagian tubuh tidak dimakan. Apa, saudara sekalian? Mulutnya. Mulutnya disisakan. Singa itu taat kepada perintah Tuhan. Tidak makan orang Kristen. Semua orang itu ngaku Kristen, cuma mulutnya. Tapi tangannya tidak Kristen, hatinya tidak Kristen. Kelakuannya tidak Kristen. Saudara, jangan tanya itu di mana ya, itu cuma dongeng saudara sekalian ya. Tapi itu merefleksikan ya, setelah saya renungkan itu merefleksikan sebenarnya ada benarnya. Ya, itu mengandung kebenaran di dalam hidup kita. Seringkali kita hanya pintar berkata kita orang Kristen. Dan kita sadar saudara sekalian, hidup kita itu sebenarnya penuh dengan kelemahan. Dan susahnya saudara sekalian, kita ini susah berubah. Kita ini susah berubah. Saya tidak tahu sudah berapa lama, sudah berapa kali saudara ditegur seperti ini. Tapi kita dengar, kita simpan, kita oke, besok kita balik lagi kepada pola dasar. Nah saudara sekalian, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, sebagai sahabat Allah, kita tidak hanya ya punya hati, tapi kita harus terus mempersembahkan hati kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara sekalian banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak koreksi diri, banyak-banyak bercermin kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Tuhan, dan mau berubah. Saudara sekalian, coba periksa diri kita. Jangan-jangan kita sudah lama jadi orang Kristen, tapi kita masih orang yang punya perangai yang kasar. Ya, kita masih kasar kepada orang tua kita, kasar kepada istri kita, kasar kepada suami kita. Tangan kita masih suka melayang di rumah. Saudara sekalian, jangan-jangan kita orang seperti itu. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita sadar dan belajar mau berubah. Jangan-jangan saudara sekalian kita adalah orang yang sudah lama melayani Tuhan, tapi kita lalai memperhatikan pegawai kita, orang yang tergantung kepada kita. Karena saya pernah dengar ada orang yang aktif melayani di gereja tapi berlaku tidak manusiawi kepada pegawainya. Tentu kita perlu beritahu dia. Setelah beritahu dia, dia juga harus belajar, bertobat, dan terus mengkikis ketidakbenaran di dalam hidupnya. Supaya makin lama dia menjadi semakin mirip Tuhan. Saudara sekalian, jangan-jangan ya hidup kita itu penuh dengan kelemahan. Mulut kita, saudara sekalian, kita tidak bisa kuasai. Ya, ada kalanya tanpa sadar mulut kita itu tajam dan tajam, lebih tajam daripada silet, saudara sekalian ya.
mulut kita itu katanya ember, mulut kita itu katanya bocor, saudara sekalian ya. Ada orang diberitahu begitu, ya dari dulu saya begitu katanya ya. Ya kamu belum kenal papa saya itu jauh lebih galak daripada saya ya. Kakek saya apalagi, dia banggakan keturunan orang galak, saudara sekalian ya. Firman Tuhan berikan, kamu harus berubah, tapi dia bilang itulah saya dan saya tidak mau berubah. Saudara, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen itu selalu memperhadapkan dirinya dengan kebenaran. Dan setelah dia memperhadapkan diri dengan kebenaran, dia tahu di mana tidak benar. Dan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, dia berubah. Nah saudara sekalian, mari kita praktekkan apa yang pemazmur ajarkan kita hari ini. Relasi kita dengan Allah. Iman kita dengan Allah. Ibadah dan pelayanan kita kepada Allah. Itu berpengaruh langsung kepada kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus dipoles, sehingga kita menjadi semakin mirip dengan Allah. Biarlah semua itu mentransformasi kehidupan kita. Seorang sahabat Allah terus mengalami transformasi kehidupan. Sehingga hidupnya semakin memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, ada satu orang pernah guyon berkata demikian. Ya, dia bilang, ada sekelompok orang Kristen, imannya itu hanya berlaku di gereja. Imannya itu hanya berlaku di gereja. Dia pulang dari gereja, imannya dia titip di pos satpam katanya. Minggu depan dia datang lagi, dia ambil imannya lagi, masuk gereja. Pulang lagi, dia titip di pos satpam lagi. Sehingga kalau dia pulang, dia lupa dia orang Kristen. Imannya tidak berpengaruh sama sekali dengan kehidupannya. Saudara, itu cuma guyon, tapi mari kita buktikan. Saya bukan orang seperti itu. Saya punya iman di gereja, saya punya iman yang sama di rumah, saya punya iman yang sama di tempat kerja, dan dimanapun saya berada, iman saya itu mempengaruhi saya. Saudara, itulah yang diajarkan oleh ayat kedua sampai kepada ayat kelima. Kalau saudara membaca ayat kedua sampai kepada ayat kelima, berisi banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang beriman, seorang sahabat Tuhan. Saudara, kalau saya simpulkan dan saya kategorikan, maka apa yang ditulis itu cuma dua kategori. Kategori pertama adalah kategori yang bersifat vertikal. Itu bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita punya karakter yang berintegritas. Di hadapan Tuhan kita terbuka dan Tuhan bebas memilih kita dan menyelidiki kita dan memperhatikan kita. Kita tidak bercela di hadapan Tuhan, kita berlaku adil. Kita mengatakan kebenaran, berpegang pada sumpah dan tidak menerima suap. Itu hanya Tuhan yang tahu. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu aspek horizontal. Bagaimana kita memiliki relasi yang penuh dengan kasih dengan sesama. Jadi seorang yang hatinya dipersembahkan kepada Tuhan mengalami pemolesan oleh Tuhan. Setelah Allah memoles dia, maka Allah akan mengubah dia. Sehingga dalam relasinya dengan Tuhan dia adalah orang yang punya integritas. Dalam relasi dengan sesama dia adalah orang yang penuh kasih. Dia tidak memfitnah, dia tidak berbuat jahat terhadap teman, dia tidak menimpakan celak, dia tidak menghina orang, dia menghina orang tersingkir. Orang tersingkir di sini tafsirannya adalah orang yang tidak bermoral. Jadi dia tidak setuju dengan orang bermoral. Dia memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan dia tidak makan riba. Nah, saudara sekalian perlu diperhatikan. Apa yang ditulis di sini itu contoh. Ini bukan daftar, sebuah daftar lengkap yang harus dipenuhi oleh seorang sahabat Tuhan. Dan setelah kita menyelesaikan daftar lengkap itu, maka kita boleh bangga diri. Wah, saya sudah sahabat Tuhan. Jadi kita tidak perlu buat satu checklist dan isinya dari ayat 2 sampai 5. Lalu tiap hari kita cek. Semua sudah selesai, kita boleh tepuk dada. Dan kita katakan, saya sudah memenuhi syarat. Saya cukup baik, cukup saleh, dan layak menjadi sahabat Allah. Bukan, saudara sekalian. Kalau kita jadikan ini sebagai checklist, maka kita akan menjadi orang legalis. Dan kita hidup hanya untuk mengejar hal-hal seperti ini. Ini hanya contoh. Pemazmur mau mengajarkan kepada kita. Relasi kita, iman kita dengan Allah. Dan ibadah kita dengan Allah. Secara langsung mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau kita katakan kita beriman kepada Allah, hidup kita harus berubah. Kalau kita katakan hati kita persembahkan kepada Tuhan, tutur kata kita harus berubah. Kalau kita katakan kita mencintai Tuhan,
Cara kita memperlakukan sesama harus berubah. Terus mengalami perubahan. Berubah sekali tidak cukup. Tapi seumur hidup terus mengalami perubahan. Menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Saudara, sampai di sini mungkin sebagian kita, ya saya tahu Jemaat Puri banyak iseng saudara sekalian ya. Kita cuma iseng-iseng pikir, ya si itu sahabat Allah bukan ya. Nah mulai kan, si itu sahabat Allah bukan ya. Nah dia mulai ya. Nah mulai kita tanya, saya sahabat Allah bukan ya. Nah saudara sekalian, kalau kita pakai kriteria ini saudara sekalian, banyak orang akan berkata, kalau begitu saya bukan sahabat Allah. Saya bukan sahabat Allah. Karena saya masih jauh daripada apa yang digambarkan Allah. Jika saudara dan saya berkata demikian, maka saudara dan saya punya harapan. Karena kita sadar dan kita mau berubah. Orang yang tidak punya harapan adalah orang yang berkata demikian. Peduli amat kata pemazmur. Peduli amat kata pengkhotbah. Saya adalah saya. Dulu saya begitu. Dan saya akan selamanya seperti ini. Dan saya tidak mau berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Nah saudara sekalian, ini orang yang tidak punya harapan. Saudara sekalian, justru saudara dan saya masih jauh daripada kriteria Allah. Khotbah ini perlu disampaikan. Kalau saudara dan saya sudah sampai, sudah memenuhi kriteria Allah, maka saya tidak perlu khotbahkan ini lagi. Jadi saudara sekalian, jujur. Secara jujur saya mengatakan, kita masih jauh daripada apa yang Allah harapkan. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah, meskipun kita tidak sempurna, Allah telah memilih dan menerima kita menjadi sahabatnya. Karena kita dipilih bukan karena kita memenuhi syarat yang Allah tentukan. Tapi saudara dan saya menjadi sahabat Allah karena anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui karya Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Saudara, di dalam kehidupan kita, dunia akademis, kita mengenal doktor honoris causa. Apa itu doktor honoris causa? Doktor honoris causa adalah doktor yang dianugerahkan. Dia tidak perlu kuliah, dia tidak perlu kerjakan tugas, dia tidak perlu kerja disertasi, dia tidak perlu ujian, tiba-tiba dia hadir, dia dianugerahkan satu doktor. Dia tidak memenuhi syarat, menjalankan syarat, tapi dianugerahkan. Saya percaya saudara sekalian, kita menjadi sahabat Allah itu adalah sahabat honoris causa. Ya, jadi kita tidak memenuhi syarat. Tapi Allah tetap menganugerahkan kepada kita. Tapi melalui karya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan. Meskipun kita masih hidup di dalam ketidakbenaran. Kita sudah diselamatkan meskipun kita masih hidup di dalam dosa. Dan kita sudah memiliki status sebagai sahabat Allah. Dan justru itu saudara sekalian, satu hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan. Karena Allah begitu menghargai kita dan menganugerahkan posisi sahabat kepada saudara dan saya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan dan mempermainkan anugerah Tuhan ini. Kita justru harus menjadikan ini sebagai cambuk bagi kita. Sebagai pemecut bagi kita. Allah begitu menghormati saya, menghargai saya dan menerima saya menjadi sahabatnya. Maka dengan pertolongan Allah Roh Kudus, ya kita ingat. Kita terus mengingat diri untuk memusatkan hati kita kepada kebenaran Tuhan. Dan kita terus mengingat diri kita. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus berubah. Hidup saya sehari demi sehari harus berubah. Ada orang tertentu mulutnya setiap hari harus berubah. Ada orang tertentu tangannya setiap hari harus berubah. Ada orang tertentu perutnya, saudara sekalian ya, harus mengalami perubahan. Ada orang tertentu pikirannya harus terus mengalami perubahan. Sebagai anak Tuhan, sebagai sahabat Allah, Allah ingin kita mempersembahkan hati kita
Ya, hopengnya Allah. Allah itu punya tempat istimewa di dalam hati kita. Kita ingin terus menyenangkan Allah. Kita terus menyertakan Allah di dalam hidup kita. Dan kita ingin berubah supaya kita menjadi semakin mirip dengan Allah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan menyetujui firman, tapi kami terus menerapkan firman Tuhan sehari demi sehari, mengalami perubahan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai respon dari apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita nyatakan tekad kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan melalui persembahan ini. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan uang dengan amplop ataupun dengan scan QRIS yang sudah tertera. Kita akan menaikkan pujian juga sebagai tanda tekad kita kepada Tuhan untuk semakin berubah. Menjadi anak-anak Tuhan yang indah, semakin hari semakin memancarkan apa yang Dia inginkan. Kita akan nyanyikan bersama, Jadikan Aku Indah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan Engkau memberikan kami anugerah yang begitu besar dan kami nyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau mau kuduskan dan terima. Dan doa kami agar apa yang telah kami kumpulkan ini menjadi suatu alat untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan melalui gereja ini. Dan terutama Tuhan, kami mau serahkan diri kami. Sedikit demi sedikit apa yang akan Tuhan kerjakan melalui kami, biarlah kami memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk terus dibentuk menjadi anak-anak yang semakin memuliakan Engkau. Terimalah Tuhan apa yang telah kami berikan, diri kami, persembahan uang kami, Tuhan yang pakai dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk kembali. Perhatikanlah bunga bakung di
Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi, shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini melayani bersama dengan kita. Saya ingin menyambut di antara saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Purinda hari ini. Saudara boleh memperkenalkan diri, mulai dari sebelah kanan saya kalau ada boleh berdiri. Ya, tidak ada. Sebelah kiri saya juga tidak ada. Nah, atas sebelah kiri saya, wing tengah, ya bukan wing ya, tengah ya, center. Wing kanan saya juga boleh berdiri. Tidak ada, mungkin ada satu dua, tapi saudara malu memperkenalkan diri. Saya ucapkan selamat datang ya, selamat beribadah. Ada tidak? Ya, selamat beribadah saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, GKY Singapura akan menyelenggarakan satu webinar dengan tema Divorce and Remarriage. Akan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Bapak Yohanes Adri Hartopo pada tanggal 10 Februari hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat didorong untuk mengikuti, bisa mendaftarkan diri melalui link yang tertera di layar. Diingatkan lagi bahwa gereja kita akan menyelenggarakan kelas bimbingan pranikah dimulai tanggal 16 Februari, 10 kali pertemuan secara onsite pukul 19 sampai 19.45. Semua pasangan, ya calon pasangan yang mau menerima pemberkatan nikah di gereja wajib mengikuti kelas bimbingan pranikah ini. Saudara bisa mendaftarkan diri ke TU gereja atau melalui WA gereja. Hari ini kita akan menyambut beberapa saudara kita yang atestasi masuk secara resmi menjadi anggota GKY Puri Indah. Ya, kalau di antara kita ada yang namanya saya sebut, boleh berdiri, kita ingin menyambut saudara sekalian. Bapak Theodore Alexander Kan, boleh berdiri. Pak Theo. Ibu Kristiani. Tidak ada juga. Ada Ibu Kristiani ya, kita sambut ya, terima kasih. Kemudian, boleh berdiri lagi Bu, biar disorot ya. Ya. Ya, kayaknya setelah disorot, yang berikutnya mau berdiri nih. Bapak Antonius Eko Haryanto dan Ibu Johana. Di mana? Di ujung sana ya. Ya. Kemudian Ibu Linggawati Kurnia. Ya, kalau tidak hadir di sini mungkin hadir di KU1 dan KU3. Ya, kita sambut mereka, ya kita bersyukur. Ya, saya undang semua berdiri dan memberi salam kepada orang di kiri kanan belakang kita. Hari ini pas Cap Gome ya, happy Cap Gome. Dan setelah itu makan lontong Cap Gome. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tapi Engkau menyertai kami. Ajar kami untuk sehari demi sehari mengalami perubahan transformasi, sehingga kami layak disebut murid Kristus dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami memiliki kerinduan untuk lebih mencintai Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan.
mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian dan kehidupan sehari-hari, supaya hidup kami jelas-jelas mengalami perubahan dan orang tahu kami anak Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang sedang bergumul, bagi mereka yang sakit, bahkan sakit berkepanjangan, kami tahu dan yakin Tuhan Engkau menyertai dan Engkau menolong. Dan bahkan jika Engkau kehendaki pada waktunya Engkau akan menyembuhkan mereka. Ajar kami untuk bersandar. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi, menghadapi masalah hukum, masalah keluarga, dan berbagai macam pergumulan lainnya. Tuhan Engkau Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk mengingat itu dan tidak pernah putus harap. Yakin Tuhan Engkau pasti buka jalan bagi kami pada waktunya. Ajar kami untuk berserah dan bersandar. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 主内亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.